Halo guys, kembali lagi dengan saya Yusuf. Di video sebelumnya saya menjelaskan materi dari hygiene dan sanitasi makanan. Nah, kalau sekarang saya akan menjelaskan materi yang hampir sama dengan video sebelumnya, yaitu hygiene dan sanitasi lingkungan usaha makanan. Tentu saja materi yang saya jelaskan ini saya dapatkan dari Google. Untuk linknya ada di deskripsi ya, oke? Sebelum ke video, kita intro dulu. I stay alive. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Makanan adalah semua bahan, baik dalam bentuk olahan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan. Sanitasi makanan berarti suatu usaha pencegahan yang menitik beratkan kegiatan dan tindakan untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya-bahaya yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan, mulai dari pemilihan, bahan makanan, penyimpanan bahan mentah, proses pengolahan, penyimpanan makanan, pengangkutan, penjualan, sampai pada penyajian makanan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Industri makanan dapat diartikan setiap bangunan yang menetap dengan segala bagian ruang dan peralatan yang dipergunakan oleh proses pembuatan, pembungkusan, dan penyimpanan makanan dan minuman untuk konsumsi bagi masyarakat umum. Selanjutnya adalah pembahasan dari materi. Pembahasan yang pertama adalah makanan. Makanan yang dikonsumsi hendak memenuhi kriteria bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit. Di antaranya yang pertama adalah berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki. Yang kedua, bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan penanganan. Ya, selanjutnya yang ketiga, bebas dari perubahan fisik lalu kimia yang tidak dikehendaki sebagai akibat dari pengaruh enzim, aktivitas mikroba, lalu hewan, kemudian pengerat, serangga, parasit, dan kerusakan yang karena tekanan, pemasakan dan pengeringan. Yang keempat, bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit yang diantarkan oleh makanan. Pembahasan yang kedua yaitu tempat pengolahan makanan. Tempat pengolahan makanan meliputi restoran, jasa boga atau catering, lalu industri makanan, kantin, warung makanan, jajanan, dan sebagainya. Warung adalah usaha kecil milik keluarga yang berbentuk kedai, kios, toko kecil, atau restoran sederhana sebagai salah satu jenis tempat pelayanan umum yang mengelola dalam menyediakan makanan bagi masyarakat. Banyak tempat pengelola makanan memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan ataupun penyakit, bahkan keracunan akibat dari makanan yang dihasilkan. Lalu pembahasan selanjutnya adalah hygiene. Hygiene adalah sikap bersih atau perilaku petugas penyelenggara makanan yang ditangani tidak tercemar oleh petugas penyelenggara makanan. Sikap bersih inilah yang harus disadari oleh setiap petugas penyelenggara makanan karena dalam kegiatan menyangkut kesehatan orang banyak. Beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh petugas dalam menangani makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan. Sebelum seseorang diterima sebagai karyawan, sebaiknya diadakan pemeriksaan kesehatan orang tersebut, karena bila orang tersebut menderita penyakit yang menular, misalnya penyakit TBC, maka orang tersebut dapat merupakan pembawa bakteri TBC. Yang kedua, kebersihan tangan dan jari tangan. Tangan merupakan salah satu anggota tubuh yang vital untuk mengerjakan sesuatu dalam penyelenggaraan makanan. Dan melalui tangan pula makanan banyak terkontaminasi. Dianjurkan agar setiap kali keluar dari kamar mandi atau kamar kecil sebaiknya tangan dibersihkan dengan air hangat dan sabun.
lalu dikeringkan dengan serbet kertas atau tisu. Untuk tangan, tidak menggunakan cincin, tidak menggunakan jam tangan, lalu kuku harus pendek dan sewaktu mencicipi makanan menggunakan sendok. Kemudian hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara upaya memelihara dan melindungi subjeknya. Sanitasi adalah usaha-usaha pengawasan yang ditunjukkan terhadap faktor lingkungan yang dapat merupakan mata rantai penularan penyakit. Sedangkan sanitasi makanan adalah salah satu usaha pencegahan yang menitik beratkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu atau memasak kesehatan, mulai dari sebelum makanan diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, sampai pada saat di mana makanan dan minuman tersebut siap untuk dikonsumsi kepada masyarakat atau konsumen. Selanjutnya, pengertian hygiene menurut Debkes adalah upaya kesehatan dan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu. Subjeknya sanitasi makanan ini bertujuan untuk menjaminkan dan memurnikan makanan, mencegah konsumen dari penyakit dan mencegah penjualan makanan yang akan merugikan pembeli. Pembahasan terakhir adalah prinsip hygiene dan sanitasi makanan. Untuk mengetahui faktor tersebut dapat menimbulkan penyakit atau keracunan makanan, perlu dilakukan analisis terhadap rangkaian kegiatan 6 prinsip hygiene dan sanitasi makanan. Prinsip hygiene sanitasi makanan yang diperlukan untuk mengendalikan kontaminasi makanan antara lain pemilihan bahan baku makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, pengangkutan makanan, penyimpanan makanan, serta penyajian makanan. Pemilihan bahan baku makanan, perlindungan terhadap bahan baku dari bahaya-bahaya bahan kimia atau pertumbuhan mikroorganisme, patogen, dan pembentukan toksin selama transportasi dan penyimpanan bahan baku mutlak diperhatikan. Semua jenis bahan makanan perlu dapat perhatian secara fisik serta kesegarannya terjamin, terutama bahan-bahan makanan yang mudah membusuk atau rusak seperti daging, ikan, susu, telur, makanan dalam kaleng, dan buah. Salah satu upaya mendapatkan bahan makanan yang baik adalah menghindari penggunaan bahan makanan yang berasal dari sumber tidak jelas atau liar karena kurang dapat dipertanggungjawabkan secara kualitasnya. Bahan yang dimakan dalam keadaan mentah harus diangkut dan disimpan terpisah dalam bahan baku lainnya. Dan bahan-bahan yang yang bukan bahan pangan harus dikirim sedemikian rupa sehingga mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen atau pembentukan toksin dengan mengatur lamanya waktu pengiriman, suhu, dan aktivitas air. Untuk materi hygiene dan sanitasi lingkungan usaha makanan mungkin cukup sampai sini. Saya Yusuf, pamit undur diri.